Perkenalkan, nama saya Rizky Nadif Tahir dari program studi Teknologi Pendidikan angkatan 2021. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana pengalaman belajarku secara daring ketika pandemi kemarin. Apakah pembelajaran tersebut berjalan secara baik atau enggak ya kira-kira? Terus kalau misalkan nggak berjalan secara baik, kira-kira apa aja sih faktornya? Terus gimana cara aku atau saran dari aku untuk menanggulangi masalah tersebut? Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Nah, untuk menjawab apakah pembelajaran daring yang saya lakukan terjadi secara efektif atau enggak, bisa dikatakan pembelajaran daring yang saya lakukan itu berjalan secara kurang efektif. Hal itu bisa terjadi karena saya merasa ketika pembelajaran itu terjadi, terasa cukup membosankan dan relatif kurang interaktif dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang jadi penyebab kenapa hal itu bisa terjadi? Simak video berikut. Nah teman-teman, faktor pertama yang menjadi penyebab mengapa pembelajaran daring yang saya alami itu terjadi secara kurang efektif karena pertama, guru itu kurang bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memfasilitasi pembelajaran daring secara maksimal. Hal itu tuh bisa terjadi karena guru kurang menguasai nih untuk penguasaan teknologi yang akan diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk faktor kedua, mengapa pembelajaran daring yang saya lakukan terjadi secara kurang efektif adalah karena teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru hanya berfokus kepada ceramah saja. Jadi, guru hanya berfokus kepada pemberian materi kepada peserta didik tanpa menstimulus peserta didik untuk berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Dan faktor terakhir yang menjadi penyebab mengapa pembelajaran terjadi secara kurang efektif adalah karena guru merancang strategi pembelajaran yang tidak berfokus kepada peserta didik. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana guru hanya berfokus menyampaikan materi dengan cara ceramah. Poin ketiga ini, guru tidak merancang pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan dari peserta didik. Harusnya ketika pembelajaran dilakukan secara daring, maka guru bisa merancang pembelajaran seinteraktif mungkin untuk bisa membangkitkan partisipasi aktif dari peserta didik. Nah teman-teman, lalu bagaimana sih saran yang bisa diberikan untuk mengatasi pembelajaran daring yang kurang efektif tadi? Nah, untuk lebih tahu jelasnya kayak gimana, simak video berikut. Nah, untuk saran pertama yang bisa dilakukan adalah guru bisa mengembangkan sebuah strategi pembelajaran untuk pembelajaran daring yang bisa menstimulus peserta didik untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah teman-teman, untuk saran kedua yang bisa dilakukan agar pembelajaran daring bisa berjalan secara efektif adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran digital yang memiliki karakteristik interaktif dan dapat membangkitkan atau menstimulus peserta didik untuk bisa nih berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Nah, untuk saran terakhir yang bisa diberikan agar pembelajaran daring bisa terjadi secara efektif dan efisien adalah guru bisa menerapkan prinsip motivasi belajar ARCS. Nah, untuk tahapan pertama yang bisa diterapkan adalah attention, di mana attention ini guru bisa memfokuskan peserta didik untuk bisa nih perhatiannya itu jadi fokus ke pembelajaran. Caranya yang dilakukan tuh bisa banyak banget. Yang penting guru bisa nih membuat peserta didik agar terfokus sama pembelajarannya. Nah, untuk tahap kedua adalah relevancy, di mana guru bisa mengaitkan antara kasus atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan sama pembelajaran sehingga pembelajaran lebih mudah dicerna oleh peserta didik. Tahapan ketiga adalah confidence atau kepercayaan diri, di mana guru bisa nih melakukan hal-hal dalam pembelajaran yang bisa meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik, seperti guru bisa membuat pembelajaran dan atau merancang pembelajaran agar peserta didik bisa melakukan unjuk hasil dari penugasan yang sudah dilakukan, seperti itu. Lalu untuk tahap terakhir yaitu certification atau pemberian ujian untuk peserta didik, ini penting banget karena feedback yang diberikan oleh guru sangat berpengaruh terhadap bagaimana motivasi belajar dari si peserta didik. Mungkin itu tadi 4 tahapan dari ARCS yang bisa diterapkan dalam pembelajaran daring agar pembelajaran bisa terjadi secara efektif dan juga efisien. Nah teman-teman, itu tadi nih pengalaman aku tentang pembelajaran daring yang udah aku lakukan. Memang sih pembelajarannya kurang efektif dan terasa cukup membosankan dan
terjadi secara kurang efektif. Tapi jangan khawatir, tadi aku juga udah ngasih tahu kira-kira saran apa aja yang bisa diberikan agar pembelajaran daring bisa terjadi secara efektif. Kayaknya udah banyak deh yang kita jelasin tadi. Mungkin segitu dulu video yang bisa aku berikan kepada teman-teman semua. See you on the next video. Bye-bye!